Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara memberikan self-reward yang baik untuk diri kita. Ya. Mungkin kamu udah cukup familiar dengan kata self-reward gitu ya. Mungkin di beberapa sosial media atau teman-teman kamu atau mungkin beberapa akun Instagram sempat ngebahas tentang self-reward ataupun tentang gimana cara atau gimana kita memberikan reward untuk diri kita. Beberapa misalnya kayak jalan-jalan ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Kadang juga definisinya agak gabung dengan healing, kayak misalnya udah selesai project ini, udah selesai kerjaan, healing dulu lah gitu kan. Jadi itu juga salah satu reward sebenarnya ya, salah satu tipe reward untuk kita. Nah, di dalam episode kali ini saya mau ngebahas bahwa kita juga harus berhati-hati dalam memberikan self reward. Ada yang harus kamu ketahui dan antisipasi agar tidak ada dampak buruk dari self reward yang kamu lakukan. Karena dulu saya pernah merasakan dampak buruk dari self reward yang saya berikan. Nah, apa dampak buruknya saya akan bahas di episode kali ini. Dan episode kali ini ya, saya mau shout out juga untuk Proud Project ya, @proud.project di Instagram ya. Jadi di Proud Project ini dia membuat sebuah produk ya, yaitu adalah kayak kartu refleksi seperti itu. Dan jadi dalam kartu itu ada banyak pertanyaan gitu. Mungkin kamu pernah nggak kayak main kartu sama pasanganmu, saling bertanya tentang satu atau dua hal gitu, terus kamu saling ngebahas dari sudut pandang masing-masing, perspektif masing-masing gitu. Nah, ini juga kurang lebih hampir mirip gitu ya konsepnya. Tapi ini bisa dimainkan untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak kita tiap hari bisa sambil ngelihat kartunya dan merefleksikan ke dalam diri kita. Dan akhirnya waktu itu Mas Iqbal ya, @iqbalhp, salah satu teman saya, ngepost bahwa bahwa Proud Project udah restock untuk kartu ini. Dan ya udah, saya langsung beli kartu ini dan saya mau ngebahas di podcast pengembangan diri. Nah, dari salah satu kartu yang saya ambil itu saya mau ngebahas pertanyaan satu ini. Bagaimana cara lo kasih self reward untuk diri sendiri? Ya, nah ini yang mau saya bahas di episode kali ini. Dan mungkin di beberapa episode ke depan saya akan mengambil kartu ini lagi juga untuk saya bahas di podcast gitu ya. Jadi selain pertanyaan dari kamu ataupun pembelajaran yang saya dapat dari hidup ataupun dari momen-momen hidup saya akan ngebahas juga dari kartu ini. Karena beberapa pertanyaannya memberikan perspektif tertentu yang saya merasa cukup menarik untuk dibahas. Oke, nah jadi kita bahas tentang self reward. Sebelum saya cerita tentang self reward yang saya lakukan, jadi self reward ini itu adalah hal yang cukup penting sebenarnya untuk diri kita. Nah, saya kan kuliah psikologi ya. Nah, itu juga dibahas tentang namanya self reward. Jadi self reward itu salah satu bentuk ataupun aspek satu yang namanya reinforce. Reinforce itu adalah ketika kita mau mengharapkan suatu perilaku itu berulang, itu kita harus memberikan reinforce positif. Dan itu membuat orang ataupun kita sendiri ingin mengulangi hal yang sama. Kayak misalnya contoh, kamu udah menyelesaikan tugas dengan baik. Terus kamu dari orang tuamu bilang ke kamu, wah good job, kamu udah ngelakuin hal yang bagus gitu. Atau misalnya ketika kamu udah selesai ngelakuin sesuatu, kamu dibeliin hal yang kamu suka, makanan yang kamu suka. Akhirnya ketika hal itu terjadi, kamu jadi terpacu untuk mau melakukan hal itu lagi gitu. Nah, itu adalah self reward ya. Ketika kita mau membuat sebuah perilaku itu berulang lagi, kita berikan reward positif
ya, pujian, hadiah, dan lain-lainnya. Sebaliknya, kalau kita mau membuat perilaku atau sebuah perilaku itu hilang, kita harus memberikan satu yang namanya reward ataupun reinforce negatif lah, ataupun biasa disebut punishment. Ya, kita buat sesuatu itu jadi tidak enak sehingga tidak mengulang lagi. Paling simpel misalnya dulu ketika saya sekolah gitu kan, ketika saya lagi bandel gitu, terus guru saya itu jadi waktu itu konteksnya guru saya lagi ngejelasin, tapi saya ngobrol sendiri sama teman saya. Akhirnya guru saya waktu itu datang ke saya, dia nggak mukul, tapi megang jambang rambut saya terus ditarik ke atas. Itu rasanya luar biasa. Habis itu saya nggak mau ngobrol lagi pas beliau lagi ngejelasin. Nah, itu namanya punishment yang membuat perilaku kita itu jadi tidak berulang. Tapi kalau dengan kekerasan seperti itu tentu kurang baik kayak gitu ya. Nah, mengetahui hal tersebut, ini saya mulai terapin ke diri saya itu ketika kuliah waktu itu. Ketika saya belajar psikologi, saya dapat ide, kenapa enggak saya praktekin ke diri saya. Akhirnya saya waktu itu memberikan reward ke diri saya. Setiap kali saya memberikan progress ataupun sudah take action untuk mencapai goal besar saya, ya. Waktu itu kan saya mau jadi trainer. Akhirnya saya breakdown apa aja yang harus dilakukan, kayak persiapin materi training, persiapin materi promosi, persiapin untuk tempatnya di mana dan lain-lainnya. Nah, saya punya satu milestone di mana kalau udah menyelesaikan beberapa tugas, saya mau memberikan reward ke diri saya sehingga saya akan jauh lebih semangat untuk bisa mencapai tujuan saya. Nah, di situ saya membuat sebuah reward di mana ketika sudah selesai mengerjakan suatu proyek, misalnya, tempat saya udah keliling ke 5 tempat. Terus ketika pulang dari keliling 5 tempat itu, saya mampir ke KFC ataupun McD, saya beli nasi ayam. Waduh. Terus pokoknya rewardnya kebanyakan makanan seperti itu. Karena saya punya tipe di mana beberapa kali kalau stres gitu, saya stress eating gitu. Jadi pelariannya dalam tanda kutip itu ke makanan. Begitupun dengan reward yang saya berikan ke diri saya, yaitu makanan. Dan ada efek positif dan negatifnya. Efek positifnya saya jadi feel good ya, karena ketika kita makan kita feel good, kita happy, dan akhirnya saya mau mengulangi hal tersebut lagi, ya. Akhirnya saya mau kerja keras terus untuk bisa mencapai, karena saya memprogram diri saya untuk memberikan self reward yang membuat saya terpacu untuk terus maju, ya. Tapi ternyata ada secondary effect yang waktu itu saya belum ngeh, yaitu adalah berat badan saya akhirnya terlalu berlebih dan akhirnya jadi slightly atau sedikit obesitas, dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Dan dari itu saya dapat pembelajaran bahwa self reward itu hal yang penting, self reward itu hal yang bagus, hal yang baik, tapi kita harus berikan yang baik juga untuk diri kita. Jangan memberikan secondary effect yang akhirnya membuat diri kita jadi tadi kegemukan, ada masalah kesehatan dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa ide, misalnya kalau dalam memberikan self reward yang akhirnya waktu itu saya lakukan, misalnya contoh, kalau dulu langsung makan berat, makan besar kayak gitu, selanjutnya saya misalnya bikin es jeruk misalnya gitu kan, es jeruk gulanya dikit gitu, jadi saya senang, saya feel good dan bisa jadi self reward. Atau misalnya saya kasih reward, santai dulu sambil baca buku 30 menit gitu. Atau misalnya main game NBA 2K ataupun PES gitu kan. Dulu saya senang banget main itu, sekarang udah gak ada waktu gitu ya. Main itu ketika udah selesai mengerjakan sebuah proyek. Terus misalnya kamu bisa beli juga barang yang kamu suka, misalnya ketika suatu proyek sudah selesai, itu pun juga boleh. Tapi ingat, harus sesuai dengan porsinya, jangan sampai kita terlalu jor-joran sehingga akhirnya ternyata mengambil uang tabungan saya ya, dan akhirnya malah jadi bumerang buat kamu nggak ada tabungan lagi kayak gitu. Nah, jadi harus memperhatikan ada nggak efek negatif dari reward yang kamu berikan. Jadi rewardnya harus hal yang positif.
ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kamu selama ini memberikan self reward? Coba kamu bisa sambil reply di episode kali ini. Saya juga mau tahu nih gimana cara-cara kamu untuk memberikan self reward, ya. Dan sebelum saya tutup, saya mau ngasih tahu buat kamu yang mau sukses di usia muda ataupun sukses di perantauan, saya mau share tentang cara proven untuk biar bisa kamu sukses di usia muda ataupun di perantauan. Kamu bisa join dalam webinar Unlimited Success ya, yang akan diadakan di tanggal 4 Februari 2024 nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu bisa daftar secara gratis, silahkan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Di sana saya akan share tentang 3 secret. Yang pertama adalah gimana cara proven untuk mencapai tujuanmu ya. Yang kedua adalah tentang gimana cara mengatasi rasa insecure ataupun gak pede dalam diri. Dan yang ketiga gimana cara membangun support system dalam dirimu ya. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.